Nasi cokot isi ati ampla ini praktis banget ya teman semuanya. Makannya tinggal dicokot atau digigit. Ini bisa dibawa bekal ke sekolah, bekal ke kantor, ataupun piknik. Dan sangat bisa dijadikan untuk ide jualan ya teman semua. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Semua pada baik-baik ya? Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi cokot. Nah, bagaimana cara membuatnya nasi cokot? Ayo simak terus ya videonya, kita segera mulai membuatnya. Untuk isian nasi cokot, saya akan membuat oseng, ati ampla, dan tempe. Kemudian secara otomatis bahannya pasti ada ati ampla dan tempe ya teman semua. Kemudian untuk isiannya ini bebas saja. Kalau teman semua mau menggunakan ayam suwir pedas, boleh saja. Jadi macam-macam menu masakan yang lain itu bebas ya. Dan ati ampla ini sudah dicuci bersih, kemudian siap untuk diolah. Pertama, saya akan rebus dulu ya ati amplanya. Ini sudah ada air yang hampir mendidih ya. Saya tambahkan daun salam, kemudian jahe. Ini dengan tujuan supaya menghilangkan bau amis-amis di ati amplanya ya. Nah, sekarang saya masukkan semuanya. Direbus sampai mendidih dan sampai matang ya teman semua. Untuk ati amplanya ini sudah matang ya teman semua. Ati amplanya ini saya akan angkat semuanya, kemudian saya potong-potong ya kecil-kecil begitu sebelum dimasak. Saya matikan dulu apinya ya. Tempenya saya potong-potong dulu ya teman semua. Ini kecil-kecil saja karena memang nasi cokot itu kan tidak terlalu besar ya. Jadi saya potong kecil-kecil saja, kotak-kotak kecil seperti ini ya. Selanjutnya saya akan haluskan semua bahan untuk bumbu isian nasi cokot ya teman semua. Hanya ada 3 macam bahan: bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya supaya tidak terlalu pedas. Saya tambahkan air secukupnya saja ya teman semua, karena fungsinya ini supaya blendernya bisa memutar atau bekerja dengan baik dan ringan ya. Saya tutup. Ada bahan yang tidak ikut dihaluskan ya teman semua, hanya bawang merah saja yang saya iris tipis seperti ini, karena nanti akan ditumis terlebih dulu sebelum bumbu halusnya dimasukkan ya, sehingga masakannya akan terasa lebih gurih dan lebih sedap. Sebelum dimasak, tempenya saya goreng dulu ya teman semua. Minyaknya itu sudah panas, saya masukkan semuanya sambil diaduk-aduk ya supaya matangnya merata. Digoreng sampai matang ya teman semua, sampai ke coklatan begitu, tapi tidak sampai kering sekali ya. Tempenya sudah matang, sudah cukup seperti ini ya teman semua, sudah kekuningan atau sedikit kecoklatan, tapi tidak sampai kering sekali. Saya akan angkat dulu semua tempenya ini. Selanjutnya setelah ati amplanya dipotong-potong, saya goreng juga ya teman semua, supaya hatinya ini kan mudah hancur ya. Kalau digoreng ya tidak akan hancur. Nah, kalau teman semuanya tidak mau digoreng, ati amplanya ini tidak masalah ya teman semua. Dan ini digoreng sampai sedikit kecoklatan, tapi juga tidak sampai kering banget. Oke, sudah cukup seperti ini ya teman semua, tidak perlu sampai terlalu kering ya. Saya akan angkat semuanya. Sekarang saya mulai masak isiannya nasi cokot ya teman semuanya. Minyaknya sudah panas. Saya tumis dulu ini bawang merah yang sudah diiris tipis. Ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semuanya. Bawang merahnya aromanya sudah harum sekali teman semua. Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai merata supaya tidak gosong. Sambil saya tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, kemudian daun jeruk purut, dan serai. Nah, ditumis-tumis sampai matang ya bumbunya ini, sampai tanak ya teman semua, sampai tidak bau bumbu yang mentah.
Bumbunya ini sudah sudah matang teman semua ya, tidak bau bumbu yang mentah. Saya akan tambahkan air secukupnya saja, karena ini sifatnya hanya untuk melarutkan semua bahan bumbu yang akan dimasukkan. Karena ini ada gula merah, kemudian ada sedikit gula pasir, garam, dan kaldu jamur. Nah, kemudian diaduk-aduk sampai merata ya, sudah tercampur rata ya bumbunya ini. Dan jangan lupa ya dicicip rasa, karena mau masuk semua bahan tempe maupun ati amplang yang sudah digoreng. Saya masukkan semuanya, tempenya ini. Kemudian ada ati amplang, saya masukkan juga. Diaduk-aduk sampai merata, sampai semua bumbunya ini menyerap ya, diserap oleh tempe goreng dan ati amplanya. Jadi sampai kandungan airnya ini susut ya teman semua. Bumbunya sudah diserap semua oleh tempe dan ati amplanya ya teman semuanya. Saya juga sudah cicip dan rasanya sudah pas. Saya matikan dulu apinya. Sekarang kita tinggal bungkus nasi cokotnya ya teman semua. Nasi cokot itu adalah nasi yang dibentuk, dalam ada isinya ini, kemudian dibungkus dengan kertas nasi ini. Nah, cara makannya itu dicokot atau digigit. Kertasnya ini teman semua kalau ke McD ada seperti ini ya, atau mungkin macam-macam modelnya. Beli di toko plastik juga banyak. Nah, sekarang saya akan mulai cetak nasinya. Ini untuk isinya juga sesuai wadahnya ya teman semuanya. Kalau wadahnya besar mungkin sesuaikan kertasnya. Kalau kertasnya nggak terlalu lebar ya, ini sedikit saja. Kemudian cukup ini saya isi dengan isiannya yang bagian tengah nasinya ini ya. Nah, setelah dikasih isiannya, ditutup lagi dengan nasinya. Sambil ditekan-tekan ya teman semua, supaya pada saat dicetak dia tidak berantakan gitu ya. Nah, cukup seperti ini, sudah saya tekan-tekan. Kemudian saya akan pindahkan ke kertasnya. Nah, setelah masuk semua, tinggal ditutup ya. Satu sisi ini, kemudian ditekan lagi, dipaskan dengan bentuk nasinya ini teman semua. Kemudian dilipat ke depan. Sisi yang sebelah kiri juga dilipat ke depan. Kemudian masih ada satu sisi yang sebelahnya ini ditutup, kemudian ini juga dilipat ke depan. Sisi yang satunya juga dilipat ke depan. Nah, kemudian tinggal dilipat ke belakang. Saya akan lanjutkan bungkus satu persatu sampai selesai ya teman semua. Nasi cokot isi ati ampla ini praktis banget ya teman semuanya. Makannya tinggal dicokot atau digigit. Ini bisa dibawa bekal ke sekolah, bekal ke kantor, ataupun piknik. Dan sangat bisa dijadikan untuk ide jualan ya teman semua. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, pasti enak dan lezat. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.